Selamat Paskah Bapak Ibu. Ya hari ini Bapak Ibu kita bersama-sama kita merayakan Paskah. Di mana hari ini 2000 tahun yang lalu Tuhan kita dibangkitkan dari kematiannya. Setelah hari Jumat kemarin kita bersama-sama memperingati kematian Tuhan Yesus dalam Jumat Agung. Dan hari ini di hari yang ketiga setelah kematiannya dia bangkit Bapak Ibu. Dia menyatakan bahwa dialah Allah, dialah Tuhan. Maut tidak berkuasa atas kehidupannya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, kita punya Allah yang hidup. Kita punya Allah yang tidak pernah mati. Maut tidak berkuasa atas kehidupannya. Kenalah itu Bapak Ibu, tapi ibadah kita, kalau kita ibadah, selalu ibadah yang bersyukur untuk Tuhan. Ibadah yang sungguh-sungguh, sebab kita beribadah kepada Allah yang hidup. Bukan Allah yang mati. Bukan Allah seperti patung diam saja, tapi Allah yang hidup. Hari ini dia bangkit dari kematiannya. Jadi menyatakan bahwa dialah Allah Tuhan untuk setiap kita semua. Ya hari ini juga ingin sampaikan, hari ini juga gereja Tuhan tempat ini, GB House of Prayer itu pas tanggal hari ini tanggal 5, ya berulang tahun Bapak Ibu. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya hari ini gereja Tuhan tempat ini berulang tahun yang ke-28 tahun Bapak Ibu. Anugerah besar menyertai gerejanya. Kalau saat ini boleh ada semua karena penyertaan Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Karena anugerah Tuhan gereja kita boleh saat ini gereja Tuhan, sudah usia 28 tahun, ya sudah semakin dewasa, biarlah semakin menjadi berkat bagi kita semua juga bagi jiwa-jiwa. Ya hari ini kita ibadah Paskah Bapak Ibu, ibadah kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya. Bapak Ibu, apa yang terjadi kalau dia enggak bangkit? Apa yang terjadi kalau Tuhan itu enggak bangkit Bapak Ibu? Kalau dia nggak bangkit, Bapak Ibu, maka saya mau katakan, Tuhan berkata, maka sia-sialah kepercayaan kita. Sia-sialah iman kita kepada Tuhan Yesus. Sebab kita menyembah Allah yang mati. Dikatakan di 1 Korintus 15 ayat keempat berkata, andaikan Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, kata Paulus. Pemberitaan tentang Tuhan Yesus, bahwa dia adalah Allah yang hidup. Dan sia-sia juga lah kepercayaan kamu semua, kita semua. Jadi Bapak Ibu, kalau dia nggak bangkit, maka kita punya iman yang sia-sia. Sebab kita menyembah Allah yang juga Allah yang mati. Sama seperti Allah yang lain yang disembah oleh yang lain, Bapak Ibu. Iya, Allah yang nggak hidup, Allah yang mati, demikian juga. Tapi karena kebangkitannya lah Bapak Ibu, maka membuktikan bahwa dia adalah Allah yang hidup. Dan kita punya Allah yang hidup Bapak Ibu. Karena itulah kalau setiap kali kita ibadah, beribadahlah dengan yang terbaik. Berikan yang terbaik dalam ibadah kita. Pujian kita, penyembahan kita, doa kita. Berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Sebab dia Allah yang hidup Bapak Ibu. Dan dia melihat setiap apa yang kita lakukan dalam ibadah-ibadah kita. Dan setiap ibadah itu ada kekuatan. Kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh ibadah kita Bapak Ibu. Ada kekuatan dalam setiap ibadah. Karena kita mengibadah kepada Allah yang hidup, Tuhan yang hidup. Sia-sialah pemberitaan kita kata Paulus. Kita semua kita sampaikan terima Tuhan Yesus lah. Ada jalan, ada kehidupan, ada keselamatan, ada kebenaran. Terima Tuhan Yesus lah. Kalau dia gak bangkit maka omongan kita itu menjadi omongan doang aja. Omongan kosong. Sama seperti Allah yang lain, Allah yang mati. Bapak. Tapi karena dihiduplah maka pemberitaan kita, iman kita itu gak sia-sia Bapak Ibu. Dia bangkit sehingga kepercayaan kita tidak sia-sia. Dan kita tidak hidup lagi dalam namanya dosa. Kebangkitannya Bapak Ibu memberikan kita kuasa. Ada pengampunan dosa atas kita semua. Bahkan kebangkitan Yesus memberi kita jaminan kemenangan. Ya atas semua pelanggaran-pelanggaran kita, dosa-dosa kita. Kalau dia gak bangkit Bapak Ibu. Ya maka kita hidup masih dalam dosa kita. Masih dalam kutuk. Masih dalam kesusahan, kemiskinan. Tapi karena dia bangkitlah. Maka iman kita enggak sia-sia. Maka pemberitaan kita tentang siapa itu pribadi Yesus, tentang Injil, itu semua ya menjadi nyata. Jadi bukti bahwa kita punya Allah yang hidup. Dan kita beritakan adalah Allah yang hidup. Itulah, jangan segan-segan, jangan malu-malu, beritakan bahwa Allah, Tuhan kita, Tuhan Yesus itu Allah yang hidup. Datanglah, beribadah kepada dia dengan sungguh-sungguh. Ada kekuatan ibadah kita beribadah. Sebab kita beribadah kepada Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi kalau dia tidak bangkit. Janji Tuhan pada setiap orang percaya. Setelah dia meninggal itu ada kebangkitan.
akan dibangkitkan. Kebangkitan orang mati. Kalau dia nggak bangkit, berarti janji Tuhan tentang kebangkitan itu berarti ya cuma janji doang. Janji yang kosong. Tapi karena kebangkitannya lah Bapak Ibu, maka orang yang mati itu akan dibangkitkan. Ada pengharapan bagi orang yang mati itu akan dibangkitkan. Kembali berkumpul bersama dengan Tuhan di sorga. Dikatakan demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Tapi karena dia bangkitlah menjadi yang sulung, maka kita semua akan dibangkitkan yang sudah meninggal. Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan berkata, Paulus berkata, orang dalam Tuhan ketika orang meninggal, janganlah berduka cita. Jangan seperti orang yang gak punya pengharapan. Sebab dalam Yesus ada kebangkitan orang mati. Ada kemuliaan yang menanti bagi orang yang meninggal. Karena itulah ketika kita mendapat kabar ada yang meninggal. Seringkali saya melihat turut berduka cita. Sebetulnya statement itu kurang tepat untuk setiap kita anak-anak Tuhan. Sebab kita punya pengharapan ada kebangkitan dari orang mati Bapak Ibu. Seharusnya sampaikanlah saya turut bersimpati ya atas kematian orang yang dikasihi. Nanti pun juga kita kembali akan berkumpul sebab nanti dia akan dibangkitkan kembali. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang meninggal siapapun juga pertama jangan berduka cita. Tapi ya tetap bersuka cita karena punya pengharapan. Dan sampaikanlah turut bersimpati. Sebab ada kebangkitan orang mati. Yesus bangkit sehingga orang yang mati dalam Tuhan tidak binasa. Melainkan hidup kekal selama-lamanya. Tanpa kebangkitan Tuhan Yesus tidak ada kebangkitan orang benar. Dan tidak ada pengharapan untuk kemuliaan. Jadi Bapak Ibu, yang kedua janji Tuhan. Orang mati itu akan dibangkitkan. Jadi kalau kita mendengar kematian ya janganlah kita berduka cita. Sampaikanlah simpati kita kepadanya. Dan kuatkan dia, nanti kita akan kembali berkumpul. Tuhan akan bangkitkan dia. Nah Tuhan sudah bangkit dari kematiannya, dia menjadi sulung. Dan kita semua yang mati akan dibangkitkan juga berkumpul kembali bersama dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga, kalau Tuhan gak bangkit, maka kita orang percaya, orang yang paling malang Bapak Ibu. Kenapa? Sebab kita percaya janji Tuhan. Kita percaya ada penebusan dosa. Kita percaya ada pemulihan daripada Tuhan. Kita percaya ada keselamatan daripada Tuhan. Kita percaya ada kasih anugerah Tuhan. Itu kalau dia bangkit. Artinya apa? Dia menang atas maut. Kalau dia nggak bangkit berarti iman kita, iman yang kosong. Kita adalah orang yang paling malang. Kita percaya kepada sesuatu yang tidak mungkin ada Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan dengan kebangkitannya kita adalah yang paling beruntung, paling berbahagia. Sebab kita punya Allah yang hidup dan kita adalah anak-anaknya Tuhan, orang yang percaya. Semua janji Tuhan itu akan digenapi atas kita semua. Karena dia adalah Allah yang berjanji. Dan janjinya iya dan amin. Jadi semua yang disampaikan dalam firman Tuhan itu perkataan Tuhan itu akan digenapi. Sebab dia sudah membuktikan dirinya bahwa dia adalah Allah yang hidup. Allah yang siap untuk menapati semua janji-janjinya. Jikalau kita percaya. Jadi Bapak yang ketiga, kalau nggak bangkit maka kita orang paling malang. Sama kebangkitan dia, maka sia-sialah kita punya iman. Tapi kita percaya pada pribadi yang mati. Tapi karena dia bangkitlah, maka kebangkitan inilah membuat janji Tuhan digenapi. Bahkan ada kuasa kebangkitan yang akan Tuhan berikan pada setiap kita semua. Yang kita akan juga rasakan kebangkitan Tuhan tersebut. Kalau kita tahu dan kita bisa melakukannya Bapak Ibu. Itu hidup. Maka kita yang percaya selalu ada pengharapan. Karena dia pegang hari esok. Jadi Bapak Ibu karena kebangkitannya lah. Maka hidup kita di tangannya Tuhan. Hari depan, hari penuh dengan bahagia. Sukacita. Rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera sukacita. Itu akan digenapi untuk kita semua. Hidup kita di tangannya Tuhan. Hari esok di tangannya Tuhan. Dan hari esok adalah hari penuh dengan sukacita. Sebab Tuhan yang megang kehidupan kita. Dan dia berkuasa atas kita semua. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus membuat kita menjadi pemenang. Amin Bapak Ibu. Kebangkitan dia buat kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Yesus mati maka kita percaya akan selalu ada pengharapan. Ya selalu ada penghiburan. Selalu ada kekuatan. Selalu ada pengetolongan. Karena dia yang megang kendali hidup kita. Dan hari esok itu yang terbaik Tuhan berikan atas kita semua. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu membuat kita menjadi umat-umat yang lebih dari pemenang. Bukan hanya menang, lebih daripada pemenang. Sebab dia sudah memberikan kemenangan atas kita semua. Dia Allah yang menang. Sudah mati dari kematiannya dan bangkit. Dan kita adalah orang-orang yang kasih anugerah Tuhan. Nah Bapak Ibu, masalahnya bagaimana kita bisa mendapatkan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus tersebut.
Bagaimana kita bisa hidup dalam kuasa kebangkitan Yesus tersebut. Dalam janji-janjinya Allah. Dia sudah bangkit untuk kita semua. Jadi bagaimana kita mengalami kebangkitan Tuhan Yesus. Ada kuasa yang bisa alami lewat kebangkitannya. Ada pengampunan dosa. Ada pemulihan hubungan dengan Tuhan. Ada kehidupan dalam kasih anugerah dan kelimpahan. Ya, ada janji Tuhan tinggal bersama dengan Tuhan di sorga. Itu kuasa yang Tuhan berikan, yang kita nikmati semua janji Tuhan. Nah, masalahnya bagaimana kita bisa menikmati semuanya itu. Untuk itulah kita harus hidup dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, ada 3 yang ingin saya sampaikan. Bagaimana kita bisa hidup dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama, kita harus kenal sesungguhnya siapa itu Tuhan Yesus. Dan hidup serupa dengan Tuhan Yesus. Jangan hanya tahu Tuhan, tapi benar-benar ketahuilah siapa Tuhan Yesus tersebut. Jika kita bisa merasakan kebangkitannya, kuasanya, keintimannya, kasihnya, kita bisa rasakan. Kalau hanya kenal aja, itu gak cukup kita merasakan kuasa Tuhan, kasih Tuhan, kebangkitan Tuhan. Terus benar-benar mengenal. Ini yang Paulus sampaikan di Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, Yesus. Dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Paulus, Bapak Ibu, sebelum dia jadi Rasul Paulus, dulu Saulus, dia adalah ahli Taurat. Dia muridnya, ya imam besar Gamaliel, dia ahli Taurat. Dia muridnya Gamaliel. Karena itulah dia tahu tentang hukum Taurat. Nah, kalau aku tahu hukum Taurat lah, maka dia membunuh semua murid-murid Yesus. Karena bagi dia, semua ajaran Yesus itu semua bertentangan dengan hukum Taurat. Karena itulah dalam hidupnya dia, sebelum dia ketemu dengan Tuhan, dia membunuh semua pengikut Yesus. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu, ya di Damsyik, dia dijamah Tuhan, dia matanya buta, situlah dia ketemu dengan Tuhan. Dan situlah menjadi titik balik kenal siapa Tuhan. Dan dia jadi Paulus. Dan dikatakan, yang kau kehendaki ialah mengenal siapa itu Dia, siapa itu Yesus. Dulu dia ahli Taurat, maka setelah dia kenal Yesus dikatakan semua itu sampah, semua itu omong kosong. Yang aku kehendaki adalah supaya kenal Dia Yesus lebih lagi. Dia ahli Taurat, tapi setelah kenal Tuhan Yesus semua dianggap sampah semua, gak ada artinya. Ini yang Paulus lakukan Bapak Ibu, mengenal Tuhan Yesus. Mengenal kuasa kebangkitannya. Ada kuasa Tuhan bangkit. Kemudian bersekutu dalam penderitaannya. Dia siap menderita untuk ikut Tuhan Yesus. Itu yang dia lakukan. Mengenal Tuhan Yesus, itu persekutuannya dan siap menderita sama dengan Tuhan Yesus. Supaya serupa dengan Dia. Ini yang kita lakukan kalau kita ingin hidup dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, dalam kuasa di mana kita mendapatkan janji Tuhan. Kita harus kenali Dia, Bapak Ibu. Kenal Dia gak bisa cukup hanya sekali kita baca firman Tuhan di hari Minggu. Itu gak cukup untuk kita mengenal pribadi Dia dengan baik. Kenal Tuhan itu harus lakukan senantiasa, Bapak Ibu. Harus terus menerus, Bapak Ibu. Kan itulah, jadi murid Tuhan itu bukan proses untuk ada jangka waktunya. Murid Tuhan itu proses seumur hidup seseorang. Sebab goalnya dia menjadi serupa seperti Kristus, Bapak Ibu. Serupa seperti Kristus. Untuk seperti Tuhan berapa lama tidak ada yang tahu. Sebab Tuhan sempurna, Dia maha sempurna. Kita adalah orang-orang walaupun kita sudah dipulihkan tapi kita orang manusia terbatas. Itulah kita harus terus kenal Tuhan lebih lagi setiap waktu, setiap saat. Dikatakan berusaha terus mengenal Tuhan Yesus melalui firman yang Tuhan berikan. Firman Tuhan, Alkitab Tuhan berikan supaya kita kenal siapa Tuhan kita. Kita kenal apa yang diajarkannya. Kita tahu apa yang harus dilakukannya dan larangannya apa. Kita akan tahu siapa Dia sesungguhnya. Ini harus dilakukan Bapak Ibu dengan supaya kita kenal Tuhan. Setiap waktu, setiap saat lewat hubungan dengan Tuhan yang terus menerus. Saya kenal Bu Farida, saya kenal Cik Awa juga. Tapi kenal saya berbeda dengan saya kenal istri saya. Bedanya apa? Bedanya jelas, saya ketemu Bu Farida, Cik Awa hanya seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau seminggu 2 kali. Ya kan ya. Tapi dengan istri saya, setiap hari saya kenal dia. Dia bergaul dengan saya. Tidur dengan saya juga gak bisa kamar sama-sama. Ya kita tahu kalau dia lagi ngorok, saya pun tahu juga tahu. Dia ngorok pun juga tahu juga. Dia lagi mau ngapain, saya tahu dia. Dia mau marah, saya tahu. Dia mau ngomong apa, kadang saya tahu ngomong ini ya. Gitu ya. Lu kalau tahu, ya tahulah. Karena saya bergaul dengan dia setiap waktu, setiap saat. Jadi saya tahu siapa dia, tahu pribadinya. Demikian juga kalau kita bergaul dengan Tuhan, kita akan tahu siapa Tuhan kita. Kita akan tahu isi hatinya Tuhan. Itu gak cukup hanya seminggu sekali ibadah kita kenal Tuhan, baca firman Tuhan. Gak cukup Bapak Ibu.
Harus dilakukan senantiasa setiap saat, setiap waktu. Intim dengan Tuhan. Ini kita bisa lakukan hubungan kita dengan Tuhan setiap waktu. Dan kita berdoa, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu hidup, menjadi rema atas hidup kita semua. Sehingga Tuhan bicara melalui firman-Nya yang kita sudah renungkan dan kita lakukan. Untuk kenal Tuhan, proses seumur hidup kita Bapak Ibu. Gak cukup sekali-sekali atau 2 tahun, 3 tahun, gak bakal kenal cukup siapa Tuhan kita. Tapi hubungan terus harus dibangun setiap waktu, setiap saat sampai kehidupan kita. Untuk goal seperti Kristus tuh seumur hidup kita harus upayakan, kita harus lakukan. Yang dulu aku tahu itu anggap sampah kata Paulus. Sekarang ingin mengenal dia lebih lagi. Kematiannya, kebangkitannya, persekutuannya itu yang Paulus kejar. Karena kalau Bapak Ibu ini yang Tuhan mau untuk setiap kita semua lakukan. Kita mengenal siapa Tuhan kita. Melalui apa hubungan yang terus kita bangun, kita upayakan, kita usahakan. Lewat baca firman Tuhan, lewat persekutuan dengan Tuhan, lewat ibadah, lewat live. Terus kita lakukan. Terus kita akan semakin lebih lagi disempurnakan oleh Tuhan. Jadi gak cukup hanya di hari Minggu ya Bapak Ibu ya. Kita kenal Tuhan. Kenal Tuhan ya kenal, tapi kita gak tahu siapa pribadi sesungguhnya. Jadilah serupa seperti Tuhan, intim dengan Tuhan. Sehingga kita bisa merasakan ada kuasa kebangkitan menyertai setiap kita semua. Berusaha terus mengenal Tuhan melalui firman Tuhan yang terus dalam Alkitab. Ini yang kita harus baca. Ya Bapak Ibu ya. Supaya kita kenal siapa Tuhan kita. Sebab dia sudah menuangkan keberadaannya, esensinya itu melalui firman Tuhan, kebenaran. Dan bahkan Tuhan menaruh Roh Kudusnya dalam kita semua. Roh kebenaran. Akan menuntun kita untuk kita mengerti siapa Tuhan kita. Jadi sebetulnya Roh Tuhan ada pada kita. Buat kita semakin lebih lagi ngerti siapa Tuhan kita. Dan kebenaran firman Tuhan yang kita baca lewat firman Tuhan itu membuat kita semakin ngerti lagi Bapak Ibu. Ada tertulis juga ada roh Tuhan lebih dalam kita. Seharusnya kita kenal siapa Tuhan kita. Begitulah kita harus terus bangun hubungan dengan Tuhan yang senantiasa setiap waktu. Gak cukup hanya sekali, seminggu sekali, 2 kali. Tapi teruslah bangun hubungan dengan Tuhan senantiasa. Terkoneksi dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Kalau kita kenal siapa Tuhan kita. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya kita hidup dalam kuasa kebangkitan Yesus? Yang kedua, kita harus hidup dalam iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab kebangkitan Tuhan Yesus itu harus kita bisa terima dengan iman kita. Tanpa iman kita gak bikin percaya kepada Tuhan kita. Katakan di Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Perhatikan. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang, kata Paulus, di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah, yaitu Tuhan Yesus, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus berkata Bapak Ibu, hidupnya dia, yang saat ini dia hidup dalam daging, itu hidup karena iman pada anak Allah, Tuhan Yesus. Dia percaya kepada Tuhan Yesus, beriman. Hidup dengan iman. Dan dikatakan di 2 Korintus 5 ayat 7, hidup kami hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi orang yang hidup dengan iman, hidup karena percaya kepada perkataan Tuhan, pada janji Tuhan, bukan karena melihat. Karena melihat gak mungkin kita bisa hidup dalam iman. Sebab iman, kenyataan seringkali itu berbeda, bertentangan. Abram, sebelum namanya Abraham, ketika Tuhan berkata, Abram tinggalkan tempatmu, pergilah ke tempat yang akan aku tunjukkan padamu. Abram ketika itu hidup dalam kemakmuran, dia orang yang kaya, saudagar, semua dia miliki, kambing, domba, ternaknya dia banyak. Tapi ketika Tuhan berkata, tinggalkan tempat tinggalmu dan pergilah ke tempat yang akan aku tunjukkan. Tuhan berbicara tempatnya di mana, bagaimana di sana keadaannya, apa yang terjadi. Tuhan gak bicara kepada Abram. Tetapi dengan iman Abram mengikuti perkataan Tuhan. Dia tinggalkan semuanya, Ur Kasdim, tanah tempat kelahirannya. Dia ikut Tuhan ke tempat yang akan Tuhan tunjukkan. Jadi berjalan dengan iman. Ikuti tuntunan Tuhan kemana Tuhan akan bawa dia. Bapak Ibu. Karena itulah Allah berkata, Abraham ada bapak orang beriman. Karena iman inilah maka dia dibenarkan oleh Tuhan. Bahkan ketika dia mendapat janji Tuhan di usia yang 75 tahun, yang usia yang sudah lanjut. Engkau mendapatkan keturunan. Banyak seperti bintang di langit, pasir di laut.
Kalau dia lihat pakai logika atau pakai mata manusia, jasmani, gak mungkin dia percaya dengan janji Tuhan. Tapi dia melihat dengan imannya dia. Dan dia percaya Bapak Ibu. Dan janji Tuhan dikenapi di usia yang 100 tahun Bapak Ibu. Yang mungkin bagi manusia enggak mungkin bisa terjadi. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita percaya. Inilah yang Tuhan mau kalau kita ingin mendapatkan kuasa kebangkitan. Kita hidup dalam kasih anugerah Tuhan, hidup dalam janji Tuhan. Hiduplah bukan dengan apa yang kita lihat. Tapi hiduplah dengan iman percaya kepada Tuhan. Iman sesuatu yang penting sekali Bapak Ibu. Karena Tuhan berkata, kalau nanti aku datang yang kedua kali, apakah ada iman di bumi ini? Nanti Tuhan akan datang kedua kali. Yang dia cari apa? Iman. Apakah ada iman di bumi ini? Jadi Tuhan melihat iman setiap kita anak-anaknya Bapak Ibu ketika Tuhan nanti datang. Kalau kita belum meninggal, ya ketika Tuhan datang Tuhan melihat iman kita. Apakah kita masih percaya atau tidak kepada Tuhan? Paulus berkata, selama dia hidup, hidupnya adalah pertandingan iman. Katakan, ya, aku telah mencapai garis akhir ketika dia mau meninggal, mau mati. Dikatakan, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Jadi Bapak Ibu sesungguhnya dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, itu pun juga dalam perlombaan pertandingan iman kita. Inilah iman kita dipertandingkan. Apa kita percaya kepada Tuhan, pada janji Tuhan, atau kita enggak percaya Bapak Ibu. Masalah persoalan seringkali iblis pakai untuk kita membuat akhirnya kita enggak percaya dengan keberadaan Tuhan atau kuasa Tuhan. Kita sudah berdoa, sudah minta, sudah puasa, kok Tuhan enggak jawab-jawab doa saya. Nah sinilah Bapak Ibu, iman kita dipertandingkan. Akhirnya ada omongan bilang, di sono lu, ada yang bisa menolong, sono ada orang pinter lu. Yuk kita ke sana yuk, karena kita enggak pinter, kita ke sana aja biar kita jadi pinter. Di sono ada ini loh, ada kuasa bisa nolong lu. Akhirnya kita pindah. Akhirnya iman kita berpaling kepada kuasa yang lain. Hati-hati Bapak Ibu. Hiduplah oleh iman, bukan karena melihat. Percayalah. Kalau saat ini mungkin kita belum menerima janji Tuhan, percayalah. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Itu Tuhan tidak pernah terlambat. Dia tahu kapan waktunya tepat untuk dia menolong setiap kita. Waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Ya, kalau kedukaan Ian sering nyanyikan nih. Waktu Tuhan. Ya, yang terbaik. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sini mungkin belum mendapat kasih Tuhan, janji Tuhan, belum menjadi umat yang pemenang, teruslah bertahan Bapak Ibu. Koreksi kehidupan kita. Sudah benar atau belum kehidupan kita? Jangan-jangan masih ada dosa yang menghalangi. Sebab firman Tuhan berkata, bukan tangan Tuhan kurang panjang menolong kita. Bukan telinga Tuhan kurang tajam mendengar seruan kita, tapi ada namanya dosa. Coba koreksi di kehidupan kita. Kenapa kita belum menjadi pemenang? Atau Tuhan belum jawab doa-doa kita, coba renungkan apa saya ada dosa yang belum dibereskan. Kalau sudah dibereskan, percayalah waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Percaya dengan iman, janji Tuhan itu pasti dikenapi. Dia tahu kapan yang tepat untuk menolong setiap kita semua. Jangan pernah berpaling iman kita pada yang lain. Tetaplah hanya Tuhan Yesuslah, Tuhan Juru Selamat kita semua. Hiduplah oleh iman, bukan karena melihat. Filipi 1 ayat 21-22. Paulus berkata, ya kalau dia hidup, dia tahu hidup dia untuk Kristus. Dan kalau mati adalah suatu keuntungan. Tetapi jika aku hidup dalam dunia ini, itu berarti bagi dia apa? Dia harus bekerja, memberikan buah. Untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi Paulus berkata, kalau hidup dia tahu hidup dia untuk Tuhan. Kalau mati pun juga dia tahu adalah suatu keuntungan. Sebab dia tahu dengan kematiannya dia akan tinggal bersama dengan Tuhan di sorga. Ada jaminan, keselamatan, kekal bersama dengan Tuhan di sorga. Sebab dia sudah mati dan bangkit dan bahkan naik ke sorga. Dan sudah menanti setiap kita semua, menanti Paulus, kita semua orang percaya tinggal bersama dengan Tuhan di sorga. Tapi kalau hidup, Paulus berkata, biarlah hidupku untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar hidupku untuk menghasilkan buah. Dengan buah-buah inilah, ya Tuhan mau, ya jiwa-jiwa merasakan siapa itu Tuhan. Ada buah kasih, ada buah kesabaran, ada buah damai sejahtera kita bawa di kita semua. Orang merasakan kasih Tuhan Bapak Ibu. Ini yang Tuhan mau. Itu setiap kita semua. Kalau kita hidup saat ini, biar hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kebangkitan Yesus membuat kita hidup dalam kasih anugerah Tuhan. Dan hidup kita menjadi miliknya Tuhan.
yang harus kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Amin. Jadi hidup kita hidup oleh iman. Kalau masih hidup, biar hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Menghasilkan buah-buah. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga. Bagaimana supaya kita hidup dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus? Yang ketiga. Dengan menaruh pikiran, perasaan kita pada pikiran dan perasaan Yesus Tuhan. Dikatakan di Filipi 2 ayat ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dikatakan di 1 Korintus 15 ayat 27 bagian A-nya. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya. Iblis akan berusaha untuk membuat menipu kita Bapak Ibu. Karena dia bapak penipu, bapak pendusta. Iblis akan berusaha untuk menipu kita. Gak mungkinlah kamu mendapatkan kuasa Tuhan. Gak mungkinlah kamu hidup dalam kasih anugerah Tuhan. Gak mungkinlah doa kamu diampuni, dosa kamu diampuni. Doa kamu dijawab oleh Tuhan. Gak mungkin kamu orang berdosa. Kamu orang yang ini. Gak mungkinlah. Tapi Tuhan bilang semua telah ditaklukkan di bawah kakinya. Dan kuasa kebangkitan itu ada pada setiap kita semua. Jadi kalau kita menaruh pikiran kita, perasaan kita sama seperti pikiran Kristus, perasaan Kristus. Maka kita pun tahu bahwa segala sesuatu tidak ada yang tidak mungkin bagi kita. Anak-anak Tuhan. Kita gak mungkin diperdaya oleh iblis. Gak mungkin kamu bisa, kamu orangnya seperti ini. Gak mungkin kamu sukses, kamu emang sudah ditakdirkan, kamu seperti ini. Itu semua itu musuh iblis. Tapi kalau kita tahu pikiran kita, perasaan kita sama seperti pikiran Kristus. Selaras seperti Kristus juga, perasaan Kristus. Maka kita tahu, ya semua janji Tuhan itu ya dan amin. Semua tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kalau kita percaya dengan iman, maka semua itu pasti akan digenapi. Jangan tertipu oleh si iblis Bapak Ibu. Dia adalah pendusta. Kita pegang ada kuasa kebangkitan Tuhan pada setiap kita semua. Iblis akan selalu membuat kita merasa gak layak, gak pantas. Ya, kamu akan kalah dalam setiap pergumulan kita. Tapi itu kata iblis. Tapi demikian dengan Tuhan. Semuanya sudah tertaklukkan di bawah kakinya. Dan semuanya itu jadi milik kita semua. Tuhan telah menang untuk memberi kita kemenangan. Dan cukup untuk satu kali saja, ya Tuhan mati kayu salib, maka kita menjadi pemenang untuk selama-lamanya. Jadi camkan bahwa saya adalah orang-orang yang menang. Saya adalah orang-orang yang siap menerima semua kebaikan janji Tuhan. Saya orang yang siap hidup meraih janjinya Tuhan. Karena ada kuasa kebangkitan Yesus yang ada bersama kita. Karena itulah kenalilah Tuhan, kenalilah kebangkitannya, persekutuan dengan Dia, terus lakukan, upayakan supaya kita tahu. Pikiran kita, perasaan kita itu selaras dengan pikiran perasaan Tuhan. Bahwa tidak ada Tuhan, dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Oke Bapak Ibu, ya kalau boleh saya simpulkan. Hari ini kita bersuka cita, karena hari ini kita deklarasikan bahwa Tuhan kita sudah bangkit dari kematiannya dan maut tidak berkuasa atas dirinya. Kebangkitan Yesus memberikan kita keselamatan, juga kuasa untuk menjalani hidup sebagai orang-orang yang menang. Jadi hari ini deklarasikan bahwa saya hari ini adalah orang-orang yang menang. Sebab hari ini Tuhan bangkit dari kematiannya dan Dia menang dan saya adalah orang-orang yang menang karena iman saya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, raih kemenangan. Kejar janji Tuhan. Kenali Tuhan siapa itu Tuhan. Hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Maka kita akan merasakan kasih, anugerah dan kuasanya. Ini harus kita lakukan. Supaya kuasa itu benar-benar nyata atas hidup kita semua. Karena kita menyembah Allah yang hidup. Bukan Allah yang mati. Bukan patung. Iya tapi Allah yang hidup Bapak Ibu. Allah yang ada di sorga. Yang selalu senantiasa matanya memandang setiap kita semua. Bahkan Dia berkata, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Tidak pernah membiarkan engkau. Tapi aku bersama-sama dengan engkau. Aku berjalan bersama dengan engkau. Ketika engkau berjalan dalam kasih anugerah Tuhan, dalam berkat-berkat, aku bersama dengan engkau. Juga ketika dalam masalah, pergumulan juga, aku bersama dengan engkau, kata Tuhan. Dan semuanya itu kebaikan untuk kita semua. Kalau kita percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan percaya bahwa Dia adalah yang sudah mati, bangkit, dan hidup, dan ada di sorga. Kita mendapatkan semua janji Tuhan. Amin. Dan itulah Bapak Ibu, yuk kita bangkit hari ini. Hari ini ada kemenangan untuk kita semua. Amin. Ada sukacita. Amin.